Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para hadirin, bapak-bapak, teman-teman sekalian yang saya hormati, kembali kita pagi hari ini bertemu dalam kajian bahasa Arab Al-Quran, membahas nahu dan sorof atau tata bahasa yang diambil dari kitab Alfiyah Ibnu Malik. Pokok bahasan yang akan dibahas pada hari ini adalah tentang mubtada dan tentang khobar. Ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang mubtada itu apa dan khobar itu apa, masih secara umum. Nah, sekarang lebih khusus lagi kita akan bicara tentang al-amilu fil mubtada wal khobar. Ya. Al-amilu fil mubtada wal khobar. Jadi faktor penyebab yang mempengaruhi mubtada dan khobar. Ya, dalam bahasa Arab itu setiap kata itu ditentukan statusnya. Ya, statusnya ada yang marfu, ya rofa yang ditandai dengan huruf yang harokatnya dhammah. Misalkan Muhammadun, ya, Muhammadun itu dhammah. Dunnya itu adalah dhammah, itu menunjukkan status atau fungsi kata tersebut. Ada Muhammadan itu fathah, ya. Kata Muhammadan dannya itu dipengaruhi oleh sesuatu faktor penyebab. Ya, Muhammadin juga begitu. Jadi setiap kata itu kemungkinannya bisa 3 bunyi, ya, bahkan bisa 4. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin gitu ya. Itu Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin. Itu juga Abu, Aba, Abi itu menunjukkan posisi kata tersebut di dalam sebuah kalimat dan dipengaruhi oleh kalimat-kalimat yang lain. Ya, dalam bahasa Arab setiap kata itu memiliki kedudukan, memiliki status. Yang salah satunya adalah yang banyak digunakan itu adalah mubtada dan khobar. Ya, oke. Mubtada itu kalau dalam bahasa Indonesia itu subjek, ya, subjek predikat. Ya. Di dalam semua bahasa sebetulnya ada hukum yang umum kalau kalimat itu ada subjek dan ada predikat. Nah, dalam bahasa Arab subjek itu disebut sebagai mubtada dan predikatnya itu disebut sebagai khobar. Nah, sekarang dalam mubtada itu dalam bahasa Arab hukumnya atau ketentuannya sebuah kata yang disebut mubtada itu harus marfu. Marfu itu apa artinya? Harus diberi harokat dhammah, rofa, ya. Contoh Muhammadun, nah gitu ya. Jadi dunnya itu marfu dengan dhammah walaupun tanwin. Al-baitu, ya, rumah. Al-baitu bukan al-baita atau al-baiti. Al-baitu kabirun, rumah itu besar. Al-baitunya itu harus tu, nggak boleh al-baita atau al-baiti. Ya. Dan itu disebut sebagai mubtada. Oke, baik. Jadi sekarang akan saya bacakan teks alfiyahnya, ya, di halaman 153. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'u mubtada'un bil ibtida kadzaka rab'u khobarin bil mubtada. Ya. Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida fadzaka rab'u khobarin bil mubtada. Terus bait keduanya wal khobarul juz'ul mutimul faidah kallahu barrun wal ayadi syahidah. Jadi selalu digunakan dengan pakai pola rima, ya, rima akhir. Terjemahan harfiahnya warofa'u mubtada'an bil ibtida. Warofa'u mereka
telah merofakkan mubtada, ya. Nah ini rofa'u itu jamak kan, mereka, ya. Rofa'u mubtadaan bil ibtida karena dia itu ada di awal, ya, awal ada di kata pertama dalam kalimat gitu. Ibtida itu kan ibtida ya, awal, mulai, ya, ibtida. Wa rafa'u mubtadaan bil ibtida. Jadi mereka merofakkan atau memberi posisi marfu di dalam mubtada bil ibtida karena dia ada di awal kalimat gitu, ya. Jadi faktor penyebabnya itu marfu pada mubtada itu karena dia di awal kata, di awal kalimat, bil ibtida, ada di awal. Kadza karobu khobarin bil mubtada. Begitu pula mereka merofakkan khobar, ya, bil mubtada. Nah, khobar itu dirofakkannya oleh mubtada, ya. Jadi contoh Muhammadun Rasulun. Muhammadun itu dunnya itu rofa. Nah, penyebab dia rofa itu karena dia di awal kalimat kan, Muhammadun. Rasulun. Nah sekarang Rasulun itu rofa juga, dia khobar. Nah oleh ahli nahwu dianggap penyebab Rasulunnya itu marfu, dimarfukan oleh mubtada, oleh Muhammad gitu. Sebab dia posisinya menjadi khobar. Itu ya. Contohnya Muhammadun Rasulun misalkan, atau nanti kan ada aturan tentang apa saja yang bisa dijadikan mubtada kan. Mubtada itu harus kata benda gitu. Karena kalau dia di awal kalimat itu kata kerja, itu bukan mubtada. Misalkan qala Muhammadun, berkata Muhammad. Nah qala itu kan di awal kalimat, qala Muhammadun. Jadi kata-kata kalimat qala Muhammadun itu bukan jumlah ismiyah, tidak ada mubtada khobar di situ. Yang ada mubtada dan khobar itu di awalnya adalah kata benda. Al-baitu, al-masjidu gitu. Muhammadun. Jadi ada syarat-syarat mubtada itu harus ma'rifat, harus ada alnya gitu ya. Al-masjidu kabirun, al-masjidu mubtada, kabirun khobar, nah gitu ya. Ar-rajulu qaimun, laki-laki itu berdiri, ar-rajulu itu mubtada, qaimun khobar, Muhammadun rasulun, Muhammad mubtada, rasulun khobar. Jadi dua-duanya harus marfu. Nah, baik, sekarang kita lihat syarahnya ya. Madhabu Sibawaihin wa jumhurul bisriyin annal mubtada marfu'un bil ibtida. Dari sini madhab Sibawai. Sibawai ini aliran dalam ilmu nahu, Sibawai ya. Wa jumhurul bisriyin, dan kebanyakan ulama Basrah. Bisriyin itu Basrah. Nanti dalam dunia ilmu pengetahuan termasuk ilmu nahu dan sorof, ilmu agama, itu ada dua madhab pada zaman keemasan Islam itu. Ada Bisriyin, ada Kufiyin. Nah, Bisriyin itu ulama Basrah, Kufiyin itu ulama Kufah. Jadi Kufah itu dua-duanya sih di Irak ya, karena Irak itu kan menjadi pusat peradaban Islam. Kufah kayaknya, tapi Kufah itu lebih dekat ke Arab ya, ke Arab Saudi. Kalau Basrah itu memang di tengah-tengah Irak ya, Basrah. Nah itu ada dua madhab dalam ilmu nahu di sini. Jumhurul Bisriyin, madhab Sibawaih, dan kebanyakan ulama Basrah, ulama bahasa, ahli bahasa di Basrah, annal mubtada marfu'un bil ibtida. Nah, mubtada itu dirofakkan karena dia ada di posisi pertama ya, dalam kalimat bil ibtida ya. Wa annal khobar marfu'un bil mubtada. Nah, adapun khobar itu dirofakkan karena dirofakkan oleh si mubtadanya gitu.
Nah, gitu ya. Fal amilu fil mubtada maknawiyun. Jadi pengaruh atau pendorong atau penyebab mubtada itu menjadi marfu itu maknawi. Maknawi itu ya nggak kelihatan. Jadi itu logika saja karena dia memang di awal. Setiap kata benda yang ada di awal itu mubtada, ya. Setiap isim yang posisinya ada di awal kalimat itu kebanyakan itu mubtada untuk membedakan antara isim dan fiil, ya. Kalau kalimat itu dimulai dengan fiil itu bukan mubtada, itu fiil, ya. Nanti unsurnya adalah fiil dan fa'il gitu. Tapi kalau begitu awal kalimat itu kata benda, maka awal kalimat yang menjadi kata benda itu disebut mubtada. Misalkan Allahu Sami'un basir. Allah itu kata benda kan. Dilihat dari katanya itu kata benda. Tapi kalau qala Allahu itu mulainya dari qala kan. Qala itu fiil. Itu bukan mubtada khobar. Nah, makanya ahli bahasa yang lain membagi kalimat itu dalam dua. Ada kalimat nominal, ada kalimat verbal gitu. Walaupun nanti berbeda ya aturannya. Nominal itu isim, verbal itu kata kerja. Nominal itu kata benda, verbal itu kata kerja. Jadi dalam pembagian bahasa yang lain, misalkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia termasuk. Ada kalimat verbal, ada kalimat nominal. Nah, kalau dalam bahasa kelihatan sekali, kalau qala Allahu atau qala Muhammadun itu mulainya dari qala. Terus Muhammadun kata yang kedua. Jadi itu bukan mubtada khobar. Sebab qolanya sendiri itu bukan isim. Tapi kalau Muhammadun Rasulun mulai dari Muhammad. Muhammad itu kata benda. Maka Muhammadun Rasulun itu adalah mubtada dan khobar gitu ya. Baik, wal amilu fil mubtada maknawiyun ya. Jadi pendorong atau penyebab mubtada menjadi marfu itu adalah dipengaruhi secara maknawi. Maknawi itu logika ya, logika aja. Jadi nggak kelihatan. Nah, sekarang wa huwa kaunul ismi mujarradan minal awamilil lafdhiyah. Jadi keadaan isimnya, keadaan kata kerjanya itu terhindar dari pengaruh lain, awamilil lafdhiyah. Ya. Iya, jadi misalkan Muhammadun, tapi kalau di awalnya ada anna, jadi anna Muhammadan kan. Nah, anna itu awamilil lafdhiyah, dia yang menyebabkan Muhammadun itu menjadi Muhammadan gitu. Nah, tapi kalau tidak ada kata lain sebelumnya kata Muhammad, maka itu marfu ya, mujarrodan, terhindar dari yang mempengaruhi. Atau fi misalnya, fi itu kan huruf jar, fil baiti misalnya, asalnya kan al baitu kabirun, itu sebelum kata al bait nggak ada kata apa-apa, al baitu kabirun ya, al baitu mubtada, kabirun khobar, rumah itu besar. Nah, al baitunya itu marfu'nya karena dia ada di posisi awal, maknawi itu ya. Tapi kalau kabirunnya itu kan khobar. Atau tadi ya al bait kenapa dibaca al baitu? Pertama dia adalah awal kata. Yang kedua al baitunya itu terhindar dari huruf-huruf sebelumnya. Sebab kalau ada fi kan jadi fil baiti gitu ya. Dan itu kalau dimulai dengan fil baiti itu berarti bukan mubtada karena diawali dengan huruf jar ya, gitu. Tapi kalau al baitu itu nggak ada pengaruh apa-apa, maka al baitu itu adalah mubtada. Wal amilu fil khobar lafdiyun ya. Sementara yang mendorong khobar itu menjadi marfu adalah karena dia digabungkan dengan mubtada. Ya, jadi kalau mubtada itu pasti ada khobarnya. Nah, khobar marfu itu karena dia menjadi khobar dari mubtada.
Jadi mubtadalah yang menyebabkan khobar itu marfu. Sementara yang menyebabkan mubtada marfu ya itu karena dia ada di awal. Ya itu maksudnya ya. Baik. Sekarang kita masuk ke bait yang kedua ya. Ta'riful khobar. Kemarin kan ta'riful mubtada udah ya. Mubtada itu harus isim, harus ma'rifat, harus marfu, harus terhindar dari kata-kata yang mempengaruhi, itu mubtada. Nah sekarang khobar. Wal khobarul juz'ul mutimmul faidah kallahu barrun wal ayadi syahidah. Ya. Terjemahan harfiahnya. Khobar, adapun khobar al juz'ul mutimmul al faidah. Khobar adalah juz, bagian. Maksudnya bagian kalimat kan. Al-mutimmu yang menyempurnakan, tamam ya. Al-faidah yang menyempurnakan faidah itu fungsi ya, yang menyempurnakan manfaat dari kalimat itu, menyempurnakan dipahaminya sebuah kalimat. Kallahu barrun, nah seperti ya Allahu barrun. Nah itu Allahu mubtada, barrun khobar. Nah, Allahu barrun, barrun itu baik ya artinya. Kalau ininya birrul walidain itu kan berbuat baik kepada orang tua. Barrun, birrun, barrun. Allahu barrun, Allah adalah baik. Gitu. Allah mubtada, barrun itu khobar. Wal ayadi syahidah. Nah, ini dua kalimat ya. Allahu barun, al ayadi syahidatun. Aslinya itu syahidatun. Syahidah itu ada taknya ya. Wal ayadi itu jamak dari yadun ya. Ayadi jamak dari aidun. Aidun itu artinya nikmat ya, nikmat, penolong, nikmat. Jadi ayadi itu ni'am, nikmat. Dan nikmat-nikmat itu syahidatun adalah saksi atau bukti gitu. Jadi Allah adalah zat yang baik gitu. Allah itu memiliki sifat baik. Allah itu baik gitu. Nah, Allah mubtada, barun khobar. Wal ayadi syahidatun. Ayadi mubtada, syahidatun khobar. Ayadi itu artinya nikmat-nikmat. Syahidatun adalah merupakan bukti. Bukti dari apa? Bukti dari kebaikannya Allah, gitu ya. Jadi ini dua kalimat. Ar-rafal musannifu al-khobar. Ya, al-musannif itu pengarang, penyusun, penulis buku, pengarang buku. Ar-rafa memperkenalkan al-khobar, memperkenalkan apa yang disebut sebagai khobar. Li'annahu, bahwa khobar itu al-juz'ul mukmilu lil faidah. Khobar itu adalah bagian dari kalimat yang menyempurnakan fungsi dari kalimat tersebut, menyempurnakan pemahaman atau untuk dipahaminya sebuah kalimat. Karena kalau tidak ada khobar maka kalimat nggak sempurna. Al-baitu rumah. Apa itu rumah? Gitu kan, nggak ada khobarnya, nggak ada jawabnya. Subjek. Harus ada predikatnya. Dalam bahasa Indonesia juga begitu ya. Anak kecil. Apa anak kecil? Kan jadi nggak lengkap kalau nggak ada khobar gitu. Allahu barrun. Ya, seperti Allahu barrun. Kalau kata Allah saja sendiri, yaitu belum sempurna itu kalimat itu. Allah itu bukan menjadi kalimat dalam bahasa Arab. Sebab dia nggak sempurna. Sebab hanya baru mubtada saja. Diberi kata barrun, Allah itu adalah baik, maka kalimat jadi sempurna. Gitu ya. Wa yaruddu alaihil fa'il. Nah, berbeda halnya dengan kata-kata
yang ada fa'ilnya. Ya, seperti koma Zaidun. Koma Zaidun itu awal katanya itu fi'il, koma, bukan Allah ya. Maka tertolaklah fa'il di dalam kalimat koma Zaidun. Nah, koma Zaidun itu tidak ada mubtada dan khobar karena koma ya fi'il. Fa'inal yusaddiqu ala Zaidun annahul juz'ul mutimul faidah wa adaqu min hada an yuqalul khobar wal juz'ul mutimul faidah ma'a mubtada'in ghairil wasfi. Ya. Jadi memang kalau dalam bahasa lain itu kata koma Zaidun itu Zaidunnya subjek, komanya predikat kan, tapi dia di akhir ya. Kalau dalam bahasa lain itu subjek predikat tuh nggak dibagi apakah subjeknya, apakah predikatnya kata kerja atau tidak gitu. Fa'inau yusaddiqu ala Zaidun. Jadi Zaid itu memang juz'ul mutimul faidah, koma Zaidun itu juga sama sih Zaidun, tapi posisi Zaid itu bukan khobar. Nah betul, karena jumlahnya sendiri itu jumlah fi'liyah. Koma Zaidun misalkan, Zaidun itu memang menyempurnakan kalimat koma Zaidun ya, tapi dia bukan khobar. Jadi karena apa? Karena kalimatnya bukan kalimat jumlah ismiyah, karena diawali dengan kata kerja. An yaqulul khobar huwal juz'ul mutimul faidah ma'a mubtada'in ghairil wasfi. Ya. Jadi kalau khobar memang sama-sama antara khobar dan fa'il itu sama-sama menyempurnakan kalimat. Cuman kalau fa'il itu kalimatnya itu dimulai dengan fi'il. Jadi dia bukan khobar tapi fa'il. Nah, sekarang kalau khobar di dalam mubtada dan khobar, maka posisi khobar itu diawali dengan mubtada. Jadi bukan diawali dengan fi'il gitu. Sama-sama, jadi fa'il menyempurnakan kalimat, khobar juga menyempurnakan kalimat. Kalau fa'il itu ada di jumlah fi'liyah, sementara kalau khobar adanya di jumlah ismiyah, yaitu diawali dengan mubtada. Jadi qala Muhammadun itu di awal, qala itu bukan mubtada, ya, karena dia fi'il, ya. Qoma Zaidun, misal qoma Muhammadun, berdiri Muhammad. Nah, Muhammad itu juga bukan khobar dalam qala Muhammadun, tapi fa'il. Tapi kalau misalkan hada Muhammadun itu mubtada khobar karena hadanya isim. Fa yakhruju bidzalika fa'ilul fi'li wa fa'ilul wasfi al-mughniyu lil anil khobar. Maka keluarlah definisi yang tentang fa'il. Jadi berbeda fa'il dan khobar gitu ya. Walaupun dalam makna sepertinya sama gitu, dalam makna ya, tapi kata bendanya kalau ada fi'il maka kata bendanya itu bukan khobar melainkan fa'il. Tapi kalau ada kata benda sebelumnya itu kata benda diawali kata benda dengan kata sifat. Kata sifat tuh memang isim juga gitu. Zaidun qaimun, Zaidun kata benda, qaimun kata sifat, dia juga isim, maka Zaidunnya itu mubtada, qaimunnya khobar ya. Wa fa'ilul wasfi al-mughni anil khobar. Begitu ya. Yang menjadi contoh di sini Allahu barrun. Allah itu baik. Nah, maka Allah itu mubtada, barrunnya itu khobar. Wal ayadi syahidatun. Ayadi itu sebetulnya ayadiyu ya. Ayadiyu, aidun, ayadi. Jadi itu marfu tapi marfunya mabni ya karena huruf elat ya. Wal ayadi syahidatun. Syahidatun itu saksi, bukti ya. Nikmat
Untuk menyebut nikmat tuh banyak ya. Ada kata alai, fa bi ayyi alai rabbikuma tukadzib. Ala itu juga nikmat artinya. Nah, nikmatullahi itu nikmat memang. Tapi di sini ayadi, rupanya ayadi juga itu artinya nikmat juga. Ya. Jadi jamak dari aidun. Aidun nikmat, aidun dijamakkan menjadi ayadi. Itu artinya nikmat-nikmat yang banyak. Syahidatun itu artinya bukti. Ya, baik. Misalkan di dalam konteks yang lain, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi, gitu kan? Allahu Rabbi. Rabbi itu memang dia marfu, tapi karena ada ya untuk domir mutakalim wahdah. Allahu Rabb. Kalau mau tidak ada mutakalimnya, Allahu Rabbun, gitu. Allah adalah Tuhan. Wa Muhammadun Nabiyyun, gitu. Itu sama, Allahu Rabbun. Cuman Rabbunnya itu dikasih kasih domir, maka Rabbi. Allahu Rabbi. Allah mubtada, Rabbi khobar. Sama-sama marfu. Allahu marfuun bil mubtada. Allahu Rabbun bil ibtida. Karena dia di awal. Sementara Rabbun atau Rabbi itu marfu juga, marfunya oleh dipengaruhi oleh mubtada, oleh Allah. Muhammadun Nabiyyun, gitu. Muhammad adalah nabi. Ya. Muhammadun itu marfu, dia mubtada. Nabiyyun juga marfu, dia khobar. Nah, Allahu Rabbi, Muhammadun Nabiyyun itu contoh dari mubtada dan khobar yang dua-duanya marfu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Ini simpel aja sebetulnya ya, antara subjek dan predikat. Allahu Rabbun, Muhammadun Nabiyyun, Allahu Barrun, wal ayadi syahidatun. Jadi dua kata benda dan kata sifat itu, kata bendanya itu pasti mubtada. Nah, sebenarnya kemudian kata yang keduanya itu karena dia kata sifat atau kata benda lagi, maka dia adalah khobarnya, gitu. Subjek, predikat. Jadi ini di dalam jumlah ismiyah, di dalam kalimat yang dimulai dengan isim, bukan kalimat yang dimulai dengan fiil. Kalau ada kalimat yang kata awalnya itu fiil, itu bukan mubtada khobar, gitu. Bukan kajian mubtada khobar, itu fiil dan fa'il. Kalau dalam makna hampir sama sih. Qala Muhammadun, Muhammad berkata, kan gitu. Dalam bahasa Indonesia, Muhammad itu subjek, berkata itu predikat. Nah, nanti ada masalahnya predikatnya kata kerja atau kata benda. Nah itu, jadi ini kajian mubtada dan khobar beda dengan kajian fiil fa'il. Itu aja. Jadi kalau ada kalimat yang dimulai dengan fiil, itu bukan mubtada, itu bukan mubtada khobar. Wilayahnya bukan mubtada khobar, tapi wilayahnya wilayah fiil dan fa'il. Kalau dalam hal harokat atau bunyi ya hampir sama ya. Kalau fiil dan fa'il, kalau fiil kan itu ada aturannya sendiri, tidak harus marfu. Ya kola ya kola gitu. Dahaba ya dahaba, nasoro nasoro. Karena fiil tidak harus marfu gitu. Adapun dalam mubtada dan khobar, maka mubtada harus marfu. Khobar juga harus marfu gitu ya. Yang menyebabkan marfu'nya mubtada karena ada di awal ibtida. Kalau misalkan Muhammadun Rasulun, kenapa dibaca Muhammadun, nggak Muhammadan, nggak Muhammadin? Wah, karena dia rofa, ya marfu. Kenapa dia rofa? Ya karena dia awal. Mana dalilnya? Gitu ya. Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kada karok khobarin bil mubtada. Nah, itu dalilnya gitu. Terus
Fungsi khobar itu apa? Menyempurnakan kalimat. Sebab kalimat kalau nggak ada khobarnya nggak sempurna. Apa dalilnya di Quran? Wal khobarul juz'ul mutimul faidah kallahu barrun wal ayadi syahidah. Udah lulus kamu gitu. Bukan dalilnya di Al-Quran, dalilnya di Alfiyah. Iya, dalilnya di dalam kitab Alfiyah. Ya, dalil dalam ilmu nahwu ya. Bukan dalil tentang tauhid, bukan dalil tentang fikih, tapi dalil dalam ilmu nahwu. Jadi ini bisa diuji sejauh mana santri itu memahami kitab Alfiyah dan diaplikasikan dalam kalimat-kalimat yang banyak gitu ya. Mana dalilnya? Dalil dari Alfiyah maksudnya. Kalau khobar itu menyempurnakan kalimat ya itu wal khobarul juz'ul mutimul faidah kallahu barrun wal ayadi syahidah. Gitu. Warafa'u mubtada'an bil ibtida ya. Kata karobu khobarin bil mubtada. Jadi mubtada dan khobar sama-sama rofa. Itu hukum kebahasaan mengenai mubtada dan khobar. Baik, ya. Ya, ada pertanyaan ya. Wal ayadi syahida. Ayadi itu nikmat ya, nikmat yang banyak. Syahidatun itu menjadi syahidah itu bukti atau saksi ya. Syahid ya. Syahidatun menjadi bukti. Jadi kebaikan Allah itu dibuktikan dengan banyaknya nikmat yang kita rasakan. Iya. Demikianlah. Ya, baik. Mubtada khobar itu dia selalu di awal kalimat ya Ustaz. Iya, betul. Nggak bisa ya Ustaz dia di tengah atau di akhir dalam sebuah kalimat ya. Iya, boleh saja dia ada di tengah, tetapi tetap saja dia merupakan awal dari kalimat ya. Kalau awal dan akhir misalkan ada di tengah ayat, bisa aja. Sebab ayat Quran itu kan bisa, kalau satu ayat itu belum tentu dia merupakan satu subjek dan satu predikat ya. Ayat itu kan ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya. Apalagi ayat Quran ya. Misalkan Allahu nurus samawati wal ard. Nah itu udah satu kalimat, tapi bukan satu ayat. Tapi diteruskan masalah nurihi kamishkatin fiha misbah. Terus al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabud durri. Jadi dalam satu ayat itu bisa terdiri dari banyak mubtada dan banyak khobar. Satu ayat, tapi kalimatnya itu bisa terdiri dari jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah gitu ya. Nah, kalau kalimat itu kan ada subjek dan ada predikat, itu satu kalimat. Iya. Kalau misalkan gitu kan Muhammadun Rasulun mubtada khobar. Iya, iya. Kalau dia misalkan ada di depannya min dia jadi min Muhammadin. Iya. Terus rasulnya jadi rasulin atau tetap rasulun? Maksudnya minnya di mana nih? Di awal apa di akhir? Kan kalau pada kabar Muhammadun Rasulun, tapi ada kemasukan dari Muhammad Rasulullah, min Muhammadin Rasulun apa Rasulun? Min Muhammadin Rasulun ya Ustaz. Rasul, ya enggak, karena ada min. Jadi itu bukan mubtada khobar. Kalau hanya itu ya, min Muhammadin Rasulin berarti Rasulin, karena ada min kan, Muhammadin Rasulin yang menjadi Rasul. Jadi Rasulin itu menjadi sifat dari Muhammadin karena ada min ya. Dan itu bukan mubtada khobar. Jadi mubtada khobar. Enggak. Gara-gara ada min doang ya. Gara-gara min maka berarti kalimat itu belum sempurna. Kecuali kalau min Muhammadin Rasulin, terus apa kesononya, kalimat itu belum lengkap karena ada min di awal ya. Kalau Muhammadun Rasulun terlengkap, tapi kalau ada min Muhammadin
rasulin. Nah, maka rasulinnya menjadi sifat dari Muhammad. Nah, min Muhammadin rasulillahi qala. Nah, baru nanti ada atau apa ya. Jadi kalau kalimat dimulai dengan huruf jar berarti kalimat itu belum lengkap. Walaupun bisa ya, bisa itu nanti dalam kajian berikutnya bahwa ada kalimat-kalimat yang dimulai dengan huruf jar. Justru itu nanti masuk kajiannya dalam khobar muqaddam, mubtada muakhar. Nah, nanti. Jadi posisi mubtada itu bisa diakhirkan, bisa di akhir kata kalimat, dan khobar bisa di posisinya di awal khobar yang ada kasus tertentu. Misalkan fil baiti rajulun, fil baiti rajulun. Nah, itu kalimat kata awal dalam kalimat itu diawali dengan huruf jar. Di rumah ada orang, gitu. Fil baiti rajulun. Nah, itu mubtada khobar, tapi mubtadanya di akhir, ya. Dan itu ada aturannya bagaimana untuk mengubah posisi mubtada dan khobar. Kalau, nah gitu, kalau di dalam khobar ada huruf jar, fil baiti rajulun. Asalnya kan ini rajulun fil bait. Jadi kalau khobar itu terdiri dari sibul jumlah, huruf jar majrur, maka boleh itu di awal, tapi tetap statusnya dia sebagai khobar. Maka itu khobarnya khobar muqaddam. Khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Fil baiti rajulun, boleh itu. Di rumah ada orang. Jadi itu posisi begitu. Kalau mau mubtada khobar biasa, ar-rajulu fil baiti kan gitu. Nah, itu bisa dibalik. Kalau ada fil baiti rajulun, di rumah ada orang. Rajulunnya nggak boleh ada alif lamnya. Walaupun dia mubtada, karena di mubtadanya mubtada muakhar. Jadi nanti ada aturan bagaimana dalam kalimat-kalimat tertentu ada posisi khobar itu di awal dan posisi mubtada itu di akhir kata. Nah, itu kalau khobarnya khobar jumlah, gitu ya. Jadi ar-rajulu fil baiti itu mubtada khobar. Nah, khobarnya terdiri dari jar majrur, dan itu boleh dibalik. Dibaliknya seperti apa? Jadi fil baiti rajulun. Nah, ar-rajulu ini itu menjadi alif lamnya hilang karena dijadikan khobar mubtada muakhar. Nah, gitu. Makanya di Jurmiyah itu jelas ya. Khobarun, mungkin nanti di Alfiyah juga ada bagaimana mengubah posisi mubtada dan khobar, bisa bertukar tempat gitu ya. Mubtada itu biasanya nakir, Enggak, mubtada ma'rifat. Khobar biasanya nakir. Iya. Kalau dia khobarnya khobar mufrad, ada istilahnya. Khobar mufrad itu artinya katanya tunggal. Tapi kalau katanya majemuk, ada fi, gitu, huruf jar majrur, ada idofat, maka itu tidak nakiroh lagi. Nah, masalah ma'rifat dan nakiroh itu bisa berfungsi di dalam mubtada dan khobar, dan khobarnya mubtadanya muakhar. Fil baiti rajulun, nggak boleh fil baiti ar-rajulu, nggak boleh. Nah, gitu, harus ada rajulun, gitu ya. Tapi kalau ar-rajulu fil bait itu memang ar-rajul harus ma'rifat, ada alnya. Tapi begitu dibalik fil baiti rajulun, maka rajulunnya itu harus
dihilangkan alif lamnya sebab menjadi khobar, menjadi mubtada'nya muakhar, mubtada muakhar itu ya. Jadi, ya nanti khobar itu bisa tunggal ya, satu kata, bisa jamak. Khobar itu jamak itu artinya bisa jar majrur, bisa idhofat, bisa bahkan bisa fiil fa'il gitu. Iya, bisa ya khobarnya itu. Kalau mubtada itu pasti isim, dan isimnya juga harus ma'rifat. Apa yang termasuk isim ma'rifat? Banyak gitu. Yang ada alnya, isim isyarah itu ma'rifat kan, nama orang itu ma'rifat. Jadi mubtada harus isim dan isimnya harus ma'rifat, harus jelas gitu ya. Ya, begitu. Harus ma'rifat ya. Jadi nanti ada hukumnya. Kalau di yang saya jelaskan barusan itu menyangkut bunyi ya. Bunyi mubtada harus marfu'u gitu. Bunyi khobar juga harus marfu'. Nah, walaupun nanti ada pengecualian terutama di dalam khobar ya. Allahu barrun wal ayadi syahida ya. Mungkin cukup ya waktunya ya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa'alafu minkum. Kita tutup dengan doa akhir majelis, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, 40.